Good morning anak-anakku semua. Hari ini Miss akan berikan materi final test untuk mata pelajaran IPS ya. Untuk materi final test itu ada dua tema, yaitu tema 8 dan tema 9. Nah, sekarang kita mulai dari materi yang akan kalian pelajari untuk final test ya. Wah, untuk tema 8 itu temanya lingkungan sahabat kita. Nah, materi IPS yang akan kalian bahas atau kalian pelajari itu ada di halaman 13 ya. Jadi ada di halaman 13 mengenai jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, jenis kegiatan ekonomi, jadi kita di sini poin pertama yang kalian pelajari, Miss tulis di sini tema 8 ya. Nah, tema 8 itu yang pertama yang kalian harus pelajari adalah jenis kegiatan ekonomi ya. Jenis kegiatan ekonomi di sini yang dimaksud adalah yang berada di dalam bidang-bidang tertentu. Jadi kegiatan ekonomi dalam berbagai bidang. Nah, kalau dibilang dalam berbagai bidang, berarti Miss sudah jelaskan kemarin bidang yang apa yang berada dalam kegiatan ekonomi. Nah, jadi kemarin itu ada 7 bidang. Nah, 7 bidang ini nanti kalian akan pelajari dari tugas clipping tema 8 yang pertama ya. Jadi tema 8 kalian harus pelajari tugasnya, oke? Yang Miss kasih kemarin yang berbentuk ada tabel ya. Pertemuan pertama waktu learning from home kalian dapat tugas IPS seperti itu. Itu yang kalian pelajari ya. Kemudian nah, contohnya ini seperti ini. Oke. Miss perlihatkan ada pertanian, perkebunan, peternakan ya. Oke. Peternakan, perikanan, ada perhutanan, ada pertambangan. Nah, ini semua yang kalian harus pelajari. Berikut adalah tugas clipping yang Miss kasih kemarin ya, yang belum kalian kumpulkan pada Miss hanya berbentuk foto bahwa kalian mengerjakan tugas clipping. Nah, setelah itu yang kalian pelajari lagi adalah ini Miss akan tuliskan halamannya ya. Jadi untuk jenis kegiatan tadi itu berada di halaman 13 ya. Oke, nah lanjut kita masuk ke halaman 18. Masih materi yang sama tentang jenis kegiatan ekonomi, tapi di sini dia munculkan adalah di bidang lain selain bidang agraris tadi pertanian dan sebagainya ya. Jadi untuk jenis kegiatan ekonomi halaman 13 dan halaman 16 ya. Oke. Sudah itu kita masuk ke materi IPS yang lain di subtema 1 dan kayaknya sudah tidak ada. Kita lanjut ke materi subtema 2 ya. Nah, subtema 2 di sini untuk materi IPS-nya berada di halaman ini 43. Oke, halaman 38 dulu ya. Oke. Nah, ini mengidentifikasi jenis usaha perseorangan. Jadi, Miss tulis di sini yang kedua adalah
identifikasi, jadi halaman 38, identifikasi jenis usaha perseorangan. Nah, ini ya. Nah, jenis usaha perseorangan di sini ada dua contohnya. Yang pertama ada usaha pertanian, yang ada usaha perdagangan, dan ada usaha jasa, bukan dua, ada 4, usaha jasa sama usaha industri perseorangan. Jadi ada industri perseorangan, ada usaha perseorangan ya, misalnya usaha perdagangan seperti itu. Nah, di sini halaman 38 identifikasi jenis usaha perseorangan. Nah, identifikasi tadi ada 4, jadi kalian pelajari. Nah, ada beberapa contoh. Di sini ada 4 contoh. Ada usaha perseorangan, ada usaha perdagangan, ada usaha jasa, dan ada usaha industri perseorangan. Nah, ini untuk tema 8 kita masuk ke subtema 2 ya, halaman 38. Lanjut kita masuk ke halaman 43. Menjelaskan jenis-jenis usaha kelompok ya. Jadi halaman 43 tulis di sini. Halaman 43 itu dia menjelaskan jenis-jenis usaha kelompok, yaitu usaha kelompok. Usaha kelompok itu apa saja? Nah, di sini ada badan usaha milik negara, ada firma, ada CV, ada PT, dan ada koperasi. Jadi ini kalian harus pelajari apa perbedaannya. Jadi usaha kelompok itu ada 5. Ada 5 usaha. Nah, untuk perbedaannya, perbedaan dan persamaan itu lihat di bupingnya. Nah, kalau misalnya kalian sudah ada buping, sebenarnya sudah kalian kerjakan sih tugas kemarin, itu ada di halaman yang tabel-tabel kalau saya tidak salah kemarin. Miss cari dulu. Tunggu ya. Mudah-mudahan dapat. Ya, ini. Nah, ini adalah contoh persamaan dan perbedaan. Jadi, tugas, jadi persamaan dan perbedaan buktinya halaman 45. Itu ada yang Miss kerja tugasnya kemarin, ya. Silahkan cari filenya, kalian sendiri kerjakan, dan itu masih ada sama kalian, tidak dikumpul sama Miss, hanya bentuk foto yang dikumpul sama Miss. Dan itu yang seperti ini tugasnya. Ya, ini juga kalian pelajari perbedaan perseorangan dan kelompok. Ya, oke. Itu untuk tema 8, subtema 2. Sekarang tema 8-nya untuk subtema 3. Kita cari lagi. Ini subtema 3 ya. Nah, subtema 3. Materi IPA-nya ini. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah,
Ini halamannya 67. Halaman 7 ini pengaruh kegiatan ekonomi, ya. Pengaruh kegiatan ekonomi, di sini dibahas kegiatan ekonomi ada 3, yaitu ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Nah, ini kalian harus pelajari pengertian, contoh, sama perbedaan kata produksi, produsen, distribusi, distributor, konsumsi, konsumen. Jadi kalian harus tahu sendiri. Dan di sini yang disebut-sebutkan tadi sudah ada semua penjelasannya. Produsen, distribusi, distributor, konsumsi itu adalah konsumen, ya. Oke, lanjut kita masuk ke materi IPS berikutnya. Nah, materi IPS selanjutnya adalah manfaat dari suatu kegiatan ekonomi. Apa manfaatnya, ya? Jadi untuk kegiatan setiap kegiatan ekonomi sudah ada manfaat-manfaatnya. Yang kelima itu halaman 76, manfaat kegiatan ekonomi. Nah, apa itu manfaatnya? Iya, manfaat kegiatan ekonomi itu manfaat dari ketiganya ini, ya. Itu dicari manfaatnya. Apa manfaatnya produksi? Apa manfaatnya distribusi? Apa manfaatnya konsumsi? Jadi ini yang kalian harus cari, apa manfaat kegiatan-kegiatan tersebut. Bisa salah satu contoh di sini. Nah, peranan itu sama dengan manfaat, ya. Peranan setiap kegiatan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut. 1, misalnya proses awal, industri kayu. Dia memiliki peran sebagai penyedia bahan baku berupa kayu yang diperoleh dari hasil hutan. Kemudian kayu tersebut diolah oleh pengrajin kayu sehingga menjadi bahan jadi yang dimanfaatkan oleh konsumen. Selanjutnya, kursi kayu dari perajin pun disalurkan oleh penjual mebel. Jadi manfaatnya ini misalnya produsen. Produsen di sini adalah penyedia bahan baku dalam artian industri kayu. Kemudian ada lagi produsen lagi satu, dia adalah pengrajin kayu yang membuat mebel, ya. Jadi bisa saja dua peran ya dalam satu jenis kegiatan ekonomi, yaitu misal ambil contoh pembuatan mebel. Di sini ada penyedia batang kayu sama pengrajin kayu. Penjual mebel bukan produsen, tapi dia adalah distribusi atau distributor, ya. Jadi untuk produsen itu ada 2, bisa dari penyedia batang kayunya atau pengrajin kayu. Perannya atau manfaatnya ada contohnya di sini. Kalian nanti cari contoh-contoh yang lain, bisa dari membaca buku Bupingnya, ya. Yang seperti ini kalian cocokkan nanti tema 8-nya di mana. Oke? Nah, lanjut kita masuk ke tema 9. Karena ini sudah subtema 3, berarti materinya sudah habis. Nah, untuk IPS-nya sekarang kita masuk ke tema 9. Nah, untuk tema 9 itu kita mulainya dari sini. Nah, ini ya. Ini agak sulit. Kalian harus memang pelajari. Tema 9 itu yang pertama
Oh, kurang jelas ya kalau warna hijau. Cari warna merah. Halaman jelas, oke. Halaman 98. Nah, di 98 kalian harus tahu pengertian-pengertian A, letak astronomi itu apa. Kemudian kalian harus tahu itu garis bujur apa. Kemudian apa itu garis lintang. Ya. Kemudian sudah itu kita lihat yaitu garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa. Kemudian setelah garis khatulistiwa kita lihat apa fungsinya garis lintang sama garis bujur. Fungsi garis lintang dan garis bujur. Nah, ini yang harus kalian pelajari, pengertian-pengertiannya. Ya, walaupun mungkin sudah diberitahukan ada 20 soal, tapi itu akan merata semua materinya. Oke. Kemudian 25 soal ya. Itu akan merata semua materinya. Nah, di sini kalian sudah baca sendiri apa fungsinya berbeda, apa fungsi garis lintang, menentukan perbedaan zona iklim, kalau garis bujur menentukan pembagian waktu seluruh permukaan bumi. Nah, di sini setiap jarak 15 derajat ke arah bujur, timur, barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit. Jadi, karena kita kemiringan buminya ada 15 derajat, itu sehingga menunjukkan adanya perbedaan waktu. Oke? Nah, sudah itu garis khatulistiwa, yang mana itu garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa itu berada di titik 0 atau di garis 0 ya. Ini. Garis khatulistiwa bertepatan dengan garis lintang 0 derajat. Berarti kalau di sini digambar itu 0 derajat yang ini kalian harus pelajari, yaitu kota mana saja yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Kota di Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa. Nah, ini adalah tema 9. Jadi untuk halaman 98 ada 6 poin yang harus kalian pelajari. Apa itu letak astronomis, garis bujur, garis lintang, garis khatulistiwa, fungsi garis lintang, sama kota di Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa. Nah, sudah itu kita menuju ke materi selanjutnya. Nah, berdasarkan kondisi garis kenampakan alam, garis-garis lintang sama bujur yang membedakan musim dan sebagainya, ada namanya kenampakan alam. Nah, yang kedua itu halaman 102 tentang kenampakan alam. Kenampakan alam. Nah, untuk yang kenampakan alam kalian pelajari ya. Ada laut, sungai, danau, itu semua. Apa itu selat? Selat sudah ada di sini ya. Nah, kenampakan. Jadi kenampakan alam yang mana alami, yang mana buatan. Nah, Miss sudah ada catatan kemarin di GB, di materi semester term 1 sama term 2, apa itu kenampakan alam. Untuk kenampakan alami, itu ada perairan sama daratan. Ya.
Kalau perairan, di sini contohnya ada laut, sungai, sama danau. Kalau daratan, nah di sini daratannya ada dataran tinggi sama dataran rendah serta pantai, ya. Jadi untuk daratan terbagi dua, ada tinggi sama rendah, ya. Nah, kalau buatan contohnya jembatan, waduk, gedung-gedung, ya. Dan kalian pasti sudah tahu semuanya, ya. Ada di GB kalian, kalau kalian masih perlu diingatkan kembali, buka catatan GB-nya di term 1 sama term 2, ya. Nah, kita lanjut ke materi IPS selanjutnya. Oke, sekarang sudah, oke. Untuk materi IPS subtema 1 sudah, sekarang kita masuk ke subtema 2. Subtema 2, materi IPS-nya itu ada di halaman ini, 131. Jadi Kak Miss tulis dulu halaman 131. Nah, apa itu halaman 131 materinya? Produk hasil kegiatan ekonomi. Produk hasil kegiatan ekonomi. Nah, apa itu produk hasil kegiatan ekonomi? Nah, sekarang kita lihat. Nah, apa saja produknya? Salah satu contoh daerah yang berhasil mengembangkan produk unggulan. Produk unggulan misalnya Kota Garut. Kalau Garut itu dia memanfaatkan bahan kulit sapi sama peternak sapi. Karena di sana banyak peternakan sapi. Nah, seperti kita contohnya ya. Kalau produk hasil kegiatan ekonomi. Miss ambil contoh misalnya Malino. Contoh Malino. Malino itu kan termasuk dataran tinggi. Nah, sekarang apa produk dari Malino? Nah, tadi kan kita sudah bahas kenampakan alamnya berupa dataran tinggi. Nah, apa produk hasil kegiatan ekonomi masyarakat di sana? Karena dia dataran tinggi, bisa dalam bentuk adalah tempat wisata. Tempat wisata. Nah, kemudian dari segi tanaman-tanamannya di sana ada namanya markisa, sayur pakis, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini merupakan produk kegiatan ekonomi. Ya, ini Miss ambil contoh. Jadi kalian nanti cari daerah-daerah bisa di Makassar, bisa maksudnya di Sulawesi Selatan atau mau di Sulawesi Selatan itu banyak kabupaten. Jadi kalian setiap kabupaten itu bisa kalian cari atau searching atau secara googling produk-produk apa saja yang banyak dihasilkan dari hasil kegiatan ekonomi masyarakat di sana ya. Miss ambil contoh yaitu Malino yang dekat-dekat dari sini ya. Lanjut dari halaman 131 kita menuju ke nah, ini di halaman 136. 136. Nah, 136 di sini adalah jenis-jenis usaha ekonomi. Berulang lagi materinya dari tema 8 tentang usaha yang di halaman 38 sama 43. Di mana yang namanya usaha perseorangan sama usaha kelompok. Jadi yang keempat halaman 136. Nah, jadi kalau kalian sudah kuasai di sini halaman 38 sama halaman 43, kalian sudah mengerti
perbedaan, persamaan, kelebihan, kekurangannya apa, berarti kalian sudah bisa menguasai untuk di halaman 136 ya. Jadi halaman 106 itu adalah jenis usaha ekonomi. Oke, kita lanjut untuk di subtema 3. Subtema 3, kita masuk ke materi IPS-nya ya. Nah, materi IPS di halaman 158. Jadi, subtema 3 halaman 158. Ini tentang pengaruh kegiatan ekonomi. Pengaruh kegiatan ekonomi. Nah, pengaruh kegiatan ekonomi, setiap manusia memiliki berbagai kebutuhan. Kebutuhan itu harus dipenuhi dengan cara melakukan kegiatan ekonomi, meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang apa pengaruh dari 3 jenis kegiatan ekonomi tersebut? Ini sudah ada pengaruhnya, ya. Misalnya ini kegiatan produksi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar karena mendorong terciptanya lapangan kerja. Nah, itu pengaruhnya ya. Jadi ini sudah ada, kalian bisa pelajari untuk halaman 158 pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Lanjut kita ke materi IPS berikutnya. Nah, ini menghargai keberagaman kegiatan ekonomi, itu ada di halaman 163. Yang keenam, halaman 163, menghargai kegiatan ekonomi. Menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat ya. Nah, bagaimana itu? Nah, ada poinnya 5 ya. Nggak usah terlalu banyak lah. Kalian pelajari saja, nggak usah nggak usah ditambah-tambahkan, 5 saja itu sudah cukup. Wujud bagaimana tindakan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi, ya menghargai barang ya. Kemudian menawar sesuai dengan kondisi barang, menggunakan barang buatan dalam negeri, kemudian melakukan persaingan usahanya secara sehat ya. Jadi tema 9 Miss sudah kasih, Miss akan munculkan semua. Nah, ini adalah materi final test tema 8 sama tema 9 ya. Ini sudah ada. Nah, ini munculkan lagi ya. Oke. Jadi untuk selanjutnya kalian pelajari mengenai soal-soal yang ada di buku pendamping kalian ya. Sorry. Ini jelas ya? Oh, lebih jelas di sini. Buku pendamping kalian untuk tema 8 dan tema 9. Semua penilaian hariannya kalian kerjakan. Kemudian, kerjakan sih sambil mempelajari. Maksudnya begini, kalian pelajari ini poin soal materinya, kemudian usahakan jawab soalnya di buku pendamping. Jadi, jangan bilang tidak bisa lihat buku. Bisa, ini kan kalian mempelajari soal. Jadi kalian bisa lihat materinya dari Bupena atau ada di sini di setiap materi. Ini sambil contoh ya, misalnya. Nah, untuk tema 9.
tema 9 ini ada materinya, letaknya berdasarkan garis astronomi. Penampakan alam kita sudah bahas juga tadi. Nah, ini juga bisa kalian pelajari di sini, cari jawabannya. Oke? Oke. Jadi untuk selanjutnya perdalam soal-soal yang ada pada buping kalian, ya. Perdalam berdasarkan materi final test yang Miss kasih dengan halaman-halamannya lengkap yang apa yang harus kalian pelajari. Oke? Nah, jangan lupa Miss suruh cari tadi kota di Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa, ya. Nah, oke, sekian dari Miss. Usahakan kalian belajar dengan baik, jawab soalnya dengan jujur, ya. Kalian kerja sendiri karena tidak ada gunanya kalian menjawab soal dengan bantuan orang lain dan akhirnya di belakang hari kalian tidak tahu apa-apa. Oke. Sekian dari Miss. Selamat pagi.